Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyajian ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pembahasan kita awali dengan pengertian dan komponen ekuitas. Dalam perseroan terbatas, ekuitas disebut shareholders equity dan merupakan salah satu bagian yang paling sulit untuk disajikan dan dimengerti. Hal ini disebabkan kompleksitas perjanjian saham biasa dan saham preferen dan adanya berbagai batasan-batasan terhadap ekuitas yang diberlakukan oleh peraturan, perjanjian kredit, dan dewan komisaris. Bagian ekuitas untuk perusahaan dalam perseroan terbatas biasanya dibagi dalam 6 item, yaitu yang pertama, share capital. Dalam judul share capital atau modal saham, disajikan nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham biasa dan saham preference. Yang kedua, share premium, yang menunjukkan jumlah yang disetor oleh pemegang saham di atas nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Yang ketiga, return earning, yang menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Yang keempat, akumulasi laba komprehensif lainnya, yang merupakan jumlah dari item-item laba komprehensif lainnya. Dan yang kelima, treasury share, yang umumnya menunjukkan nilai dari saham biasa perusahaan yang dibeli kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir, non-controlling atau minority interest, yang menunjukkan bagian ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Sekarang kita membahas penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan jumlah saham yang beredar. Suatu perusahaan dapat mengungkapkan share premium dalam satu jumlah, namun menyajikan subtotal lebih informatif. Jumlah laba ditahan atau retained earnings mungkin terbagi menjadi jumlah yang tidak dibatasi atau unappropriated, yaitu jumlah yang biasanya tersedia untuk pembagian dividen, dan jumlah yang dibatasi atau restricted, misalkan oleh perjanjian ketika menerbitkan obligasi, atau karena perjanjian ketika perusahaan meminjam uang. Perusahaan menunjukkan setiap saham perusahaan yang dibeli kembali atau treasury share sebagai suatu pengurang terhadap ekuitas. Perusahaan juga mengungkapkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yang kadangkala dimasukkan dalam judul cadangan atau reserves atau other reserves yang di dalamnya meliputi laba dan kerugian belum direalisir atas non-trading equity securities dan laba atau kerugian belum direalisir atas transaksi derivatif tertentu. Non-controlling interest, kadangkala disebut minority interest, juga disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Sekarang kita membicarakan ilustrasi penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan. Misalkan pada tanggal 31 Desember 2019, berdasarkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan PT ABC dan anak perusahaan, terdapat akun-akun sebagai berikut. Share capital 50 juta, share premium 2.725.000.000, treasury share
56 juta, retained earning 2.678 juta, other reserve yang merupakan accumulated other comprehensive income 1.254 juta, total equity 4.195 juta yang dialokasikan ke shareholders equity sebesar 4.143 juta dan ke non-controlling interest 52 juta. Cara mengalokasikan ekuitas ke non-controlling interest akan dibahas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Berdasarkan data tersebut, disusunlah laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai nampak pada layar. Penyajian diawali dengan share capital sebesar 50 juta, share premium 2.725 juta, treasury share sebagai pengurang 56 juta, retained earning 2.678 juta, other reserve sebagai pengurang sebesar 1.254 juta, shareholders equity sebesar 4.143 juta, serta non-controlling interest sebesar 52 juta, sehingga total ekuitasnya adalah 4.195 juta. Sekian dan terima kasih.